Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta misteri. Kembali lagi bersama saya di sini. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah orisinal yang mencekam. Sebuah kisah kelam yang terjadi di pinggiran desa yang sunyi, di mana aliran sungai bukan hanya membawa air, tapi juga membawa dendam. Desa Kaliwadas, sebuah desa yang terbelah oleh aliran sungai besar yang airnya keruh dan berbatu tajam. Selama puluhan tahun, warga desa menggantungkan hidup pada sebuah jembatan gantung tua yang reot untuk menyeberang antar dusun. Kayu-kayunya sudah lapuk dan tali bajanya sudah berkarat. Karena itulah, ketika proyek perbaikan jembatan akhirnya dimulai bulan lalu, warga menyambutnya dengan sukacita. Truk-truk molen pengaduk semen mulai masuk desa, tiang-tiang pancang beton mulai ditanam di bibir sungai. Harapan akan jembatan baru yang kokoh ada di depan mata. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pondasi jembatan itu akan meminta bayaran yang lebih mahal daripada sekadar semen dan batu. Kisah ini dimulai pada sebuah malam Jumat Kliwon. Langit di atas Kaliwadas gelap gulita, tanpa bintang, tanpa bulan. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan desa itu agar tidak bisa bernafas. Malam itu hujan gerimis turun sejak maghrib. Hawa dingin menusuk tulang. Di lokasi proyek jembatan, lampu sorot kuning yang biasanya terang benderang malam itu tampak redup, kalah oleh kabut tebal yang naik dari permukaan sungai. Di sebuah bedeng kayu, gubuk sementara tempat para pekerja istirahat, duduklah Budi, pemuda berusia 23 tahun, warga asli desa yang ikut menjadi buruh kasar di proyek itu. Malam ini Budi ketiban sial. Karena hujan turun, Mandor Jarwo menyuruh semua pekerja pulang. Tapi Budi diperintahkan untuk tetap tinggal. Bud, kamu jaga alat-alat berat ya. Semen di tiang pancang utama itu baru dicor tadi sore, belum kering benar. Jangan sampai ada anjing liar atau bocah iseng yang rusak. Begitu perintah Mandor Jarwo dengan nada kasar sebelum pergi dengan mobil pikapnya. Kini, tinggallah Budi sendirian. Suasana di pinggir sungai itu begitu sunyi. Hanya ada suara grojogan air sungai yang menabrak bebatuan. Budi menarik sarungnya lebih rapat. Ia mencoba menyalakan rokok untuk mengusir dingin dan rasa takut. Namun, entah kenapa, korek apinya mati berkali-kali. Sialan, korek kena lembab kali ya? Gerutu Budi. Saat Budi sedang sibuk dengan koreknya, tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu. Di antara suara gemericik air sungai, terdengar suara lain. Suara yang sangat pelan, tapi jelas. Kuk. Budi terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Itu suara seperti orang tersedak. Atau lebih tepatnya, Seperti orang yang tenggorokannya penuh dengan air, berusaha menarik napas tapi tidak bisa. Budi menelan ludah. Ia mencoba berpikir positif. Paling suara kodok bangkong, batinnya. Ia mencoba memejamkan mata, bersandar pada dinding papan bedeng. Tapi, baru saja matanya tertutup, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Tolong! Mata Budi langsung terbuka lebar. Itu bukan suara kodok. Itu suara manusia. Suara perempuan yang parau dan basah. Budi langsung menyambar senter besar yang ada di sampingnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pintu bedeng. Angin malam langsung menampar wajahnya. Bau yang tercium bukan hanya bau tanah basah, tapi ada bau lain. Bau anyir. Seperti bau ikan busuk yang dicampur dengan aroma bunga Kamboja yang layu. Baunya sangat menyengat hingga membuat perut Budi mual.
Budi mengarahkan sinar senternya ke kegelapan. Sinar lampu menembus kabut tipis. "Siapa di sana?" teriak Budi. Suaranya bergetar, kalah oleh suara sungai. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang mendersik di sela-sela pohon bambu. Budi melangkah keluar. Ia merasa tanggung jawabnya sebagai penjaga malam diuji. Ia takut kalau ada orang gila atau warga yang terpeleset ke sungai. Langkah kakinya terdengar berat di atas tanah lumpur. Street, street. Ia mengarahkan senternya ke arah tiang panjang utama. Itu adalah tiang beton besar yang baru saja dicor tadi sore. Semennya masih basah, ditutupi terpal biru agar tidak terkena hujan. Tapi, langkah Budi terhenti. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah sorot senter yang remang-remang, ia melihat terpal biru penutup tiang itu sudah tersingkap. Dan di sana, di bagian bawah tiang beton yang masih basah itu, ada seseorang. Sosok itu sedang memeluk tiang beton. Memeluknya erat sekali, seolah tiang itu adalah kekasih yang akan pergi jauh. Rambutnya panjang, hitam, kusut, dan basah kuyup, menutupi seluruh punggungnya. Ia mengenakan baju putih, atau mungkin daster yang sudah berubah warna menjadi coklat karena lumpur. Kain itu menempel ketat di kulitnya yang pucat, saking basahnya. "Mbak," panggil Budi ragu-ragu. "Mbak ngapain di situ? Bahaya, semennya belum kering." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya diam, mematung. Tapi bahunya bergerak naik turun, pelan sekali. Kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seolah berasal tepat dari depan muka Budi. Dingin. Bulu kuduk di leher Budi berdiri tegak. Insting manusianya berteriak untuk lari, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah. Perlahan, sangat perlahan, sosok wanita itu mulai memutar kepalanya. Suara tulang leher yang bergemertak terdengar ngilu. Krek, krek. Saat wajah itu sepenuhnya berbalik menghadap Budi, senter di tangan Budi nyaris terjatuh. Wajah itu hancur. Kulitnya bengkak dan membiru, seperti mayat yang sudah terendam air berhari-hari. Bibirnya pucat pasi, sobek di bagian ujung. Dan matanya melotot putih tanpa pupil, menatap kosong tapi tajam ke arah Budi. Dari mulutnya yang menganga, keluar cairan hitam kental bercampur lumpur. Budi tidak bisa berteriak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melepaskan pelukannya dari tiang beton. Tangannya yang kurus dan pucat dengan kuku-kuku yang panjang dan hitam terulur ke arah Budi. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke wajah pemuda itu. Lalu, dengan suara serak yang terdengar seperti berkumur air, sosok itu berkata, "Balekno awakku. Aku sesek di sini." Detik itu juga, tiang beton di belakang sosok itu seolah bergetar. Cairan semen basah menetes-netes seperti darah. Allahu Akbar! Akhirnya Budi bisa berteriak. Ia melempar senternya ke sembarang arah. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi dengan sandal jepitnya yang putus. Ia tidak peduli kakinya tersandung batu atau terperosok lumpur. Ia berlari menembus gelapnya kebun bambu, menjauh dari sungai, menjauh dari jembatan itu. Di belakangnya, sayup-sayup ia masih mendengar suara tawa lirih yang bercampur dengan tangisan. Hihihi, tolong. Budi terus berlari sampai ia mencapai jalan aspal desa. Nafasnya memburu, dadanya sakit. Ia jatuh tersungkur tepat di depan pos ronda di mana Pak Yanto, hansip desa, sedang berjaga sambil mendengarkan radio. Pak Yanto kaget setengah mati melihat Budi yang pucat pasi, penuh lumpur,
dan gemetar hebat seperti orang sawan. "Astaga, Bud, kenapa kamu kayak dikejar setan?" seru Pak Yanto sambil memapah Budi duduk. Budi mencengkram lengan baju Pak Yanto kuat-kuat. Matanya liar menatap ke arah jalan menuju sungai. Bibirnya gemetar hebat saat ia mencoba bicara. Pak, di jembatan ada perempuan di dalam beton." Malam itu, Budi demam tinggi. Ia mengigau terus-menerus tentang wanita di dalam semen. Warga desa mengira Budi hanya halusinasi karena masuk angin atau kelelahan kerja. Tapi mereka tidak sadar, teror Budi hanyalah permulaan. Apa yang sebenarnya ada di dalam tiang pancang jembatan itu? Dan siapa wanita yang meminta tubuhnya dikembalikan? Kabar tentang apa yang dilihat Budi menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Pagi harinya, seluruh desa Kaliwadas gempar. Warung-warung kopi penuh dengan bisik-bisik warga. Namun, ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Karena ciri-ciri sosok yang diceritakan Budi mengingatkan mereka pada seseorang yang sudah lama hilang. Matahari pagi tidak mampu mengusir mendung yang menggantung di wajah warga desa Kaliwadas. Di pos ronda, Pak Yanto, sang hansip, duduk termenung ditemani segelas kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, beberapa warga berkumpul dengan wajah cemas. "Pak Yanto," ucap Lek Jimin, sesepuh desa. "Sampean dengar sendiri kan, igawannya si Budi semalam? Rambut panjang, baju putih, bau jamu." Pak Yanto mengangguk pelan. "Iya, Lek, saya dengar." "Itu pasti Sari, Pak," sela seorang ibu-ibu dengan suara bergetar. "Siapa lagi perempuan rambut panjang di desa ini yang hilang gak ada kabar? Udah 40 hari, Pak. Sari tukang jamu itu hilang bak ditelan bumi." Sari adalah kembang desa di Kaliwadas. Gadis yatim piatu yang rajin, penjual jamu gendong yang ramah. Namun, sejak sebulan lalu, Sari menghilang. Warga taunya Sari pamit merantau ke kota mendadak. Tapi anehnya, baju-bajunya masih utuh di lemari kontrakannya. "Terakhir kali saya lihat Sari," kata Lek Jimin pelan, "dia jalan ke arah proyek jembatan itu. Katanya mau nagih utang jamu ke mandor proyek, si Jarwo itu." Mendengar nama Jarwo disebut, Pak Yanto langsung berdiri. Ia membetulkan topinya. Ada kecurigaan yang tiba-tiba menyengat hatinya. Siang itu juga, Pak Yanto memberanikan diri mendatangi lokasi proyek. Suara bising mesin molen menyambutnya. Di dekat tiang pancang yang semalam didatangi Budi, berdiri Mandor Jarwo. Pria bertubuh gempal dengan wajah kasar itu terlihat gelisah. Matanya merah kurang tidur, dan ia terus-menerus merokok dengan tangan gemetar. "Pak Jarwo," panggil Pak Yanto. Jarwo terlonjak kaget. Rokok di mulutnya nyaris jatuh. Pak Hansip, ada apa, Pak? Tumben siang-siang ke sini?" jawab Jarwo. Nadanya terdengar defensif, seolah siap menyerang. "Cuma mau ngecek situasi, Pak. Semalam anak buah sampean, si Budi, lari ketakutan dari sini. Katanya lihat sesuatu di tiang ini." Pak Yanto menunjuk tiang beton yang kini sudah tertutup semen kering. Wajah Jarwo berubah tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ah, si Budi itu emang penakut, Pak. Kebanyakan ngayal. Orang gak ada apa-apa kok. Nih, lihat. Betonnya mulus. Kuat." Jarwo menepuk-nepuk tiang beton itu keras-keras. Plak, plak. Tapi Pak Yanto melihat sesuatu yang aneh. Di sekitar tiang itu tercium bau minyak wangi yang sangat kuat. Bau menyan. Dan di tanah terlihat sisa-sisa garam kasar yang baru ditabur. "Ini bekas apa, Pak Jarwo? Kok ada garam sama kembang?" tanya Pak Yanto menyelidik.
Itu anu Pak, buat tolak bala, biar nggak ada ular. Bentak Jarwo tiba-tiba. Udahlah Pak, mending Bapak pergi. Ini area proyek, bahaya. Jangan ganggu kerjaan kami. Jarwo mengusir Pak Yanto dengan kasar. Pak Hansip itu mundur, tapi matanya sempat menangkap satu hal lagi. Di leher Jarwo tergantung sebuah kalung emas kecil yang menyembul dari balik kaosnya yang kusam. Kalung dengan liontin huruf S. Pak Yanto ingat betul, kalung seperti itu sering dipakai Sari. Malam kembali turun, membawa ketakutan yang lebih pekat. Warga memilih mengunci pintu rumah rapat-rapat setelah azan Isya. Tidak ada yang berani keluar. Namun, teror tidak berhenti di jembatan. Teror itu mulai berjalan masuk ke pemukiman. Sasaran malam ini adalah rumah Bu Marni, istri Pak RT, yang letak rumahnya paling ujung berbatasan langsung dengan pinggir sungai. Pukul 11 malam, Bu Marni sedang di dapur mengambil air minum. Tiba-tiba, hidungnya mencium bau yang aneh. Awalnya bau amis lumpur sungai, tapi lama-kelamaan bau itu berubah menjadi bau busuk yang menyengat, bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat tajam. Bau khas orang mati. Ya Allah, bau apa ini? Gumam Bu Marni sambil menutup hidung. Dok, dok, dok. Bu Marni terlonjak. Suara gedoran keras terdengar dari pintu dapur. Pintu kayu bagian belakang yang menghadap langsung ke kebun pisang dan sungai. Siapa? Tanya Bu Marni gemetar. Hening. Tidak ada jawaban. Dok, dok, dok. Gedoran itu makin keras, seolah ada yang ingin mendobrak masuk. Bu Marni memberanikan diri mengintip dari celah lubang kunci. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Tapi ia mendengar suara kuku yang menggaruk-garuk kayu pintu. Krek, sret. Tolong Bu, dingin. Suara bisikan itu menembus celah pintu. Suara wanita merintih. Bu Marni mundur ketakutan. Ia lari ke kamar membangunkan suaminya. Saat Pak RT dan beberapa warga datang membawa senter dan golok, mereka membuka pintu dapur itu dengan paksa. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat senter diarahkan ke lantai teras belakang, semua warga menahan napas. Di lantai semen itu, terdapat jejak kaki telanjang. Jejak kaki yang basah kuyup, penuh dengan lumpur hitam dari dasar sungai. Jejak itu bukan mengarah masuk ke dalam rumah, tapi jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu berbalik arah, menjauh, menuju kembali ke jembatan. Lihat ini, bisik salah satu warga sambil menunjuk tanah becek di halaman. Di sebelah jejak kaki itu tertinggal sesuatu. Sebuah selendang batik lusuh yang separahnya tertanam di lumpur. Selendang gendongan jamu. Bu Marni menjerit histeris. Ia mengenali selendang itu. Itu selendang kesayangan Sari. Malam itu juga, Pak Yanto dan Pak RT memutuskan mereka tidak bisa diam saja. Ada sesuatu yang tidak beres di jembatan itu. Ada dosa yang sedang disembunyikan. Mereka mengendap-endap mendekati lokasi proyek jembatan dari arah semak-semak tanpa menyalakan senter. Pukul 2 dini hari. Proyek sepi, tapi di bawah tiang pancang utama terlihat nyala api kecil. Pak Yanto menyipitkan mata. Di sana terlihat sosok Mandor Jarwo sedang duduk bersila menghadap tiang beton. Di depannya ada dupa yang mengepulkan asap. Jarwo terlihat komat kamit, tubuhnya berguncang-guncang aneh. "Diam kau, diam di situ," desis Jarwo sendirian, suaranya terbawa angin ke arah Pak Yanto. "Jangan ganggu aku, badanmu sudah jadi batu, nyamamu buat jembatan." Pak Yanto merinding. Dugaan mereka benar. Jarwo sedang melakukan ritual untuk membungkam arwah penasaran itu. Saat Pak Yanto hendak melangkah maju untuk menyergap,
Tiba-tiba angin kencang berhembus mematikan api dupa Jarwo. Wush! Gelap total. Lalu terdengar teriakan Jarwo yang memilukan. Ah! Jangan! Pergi! Senter Pak Yanto langsung dinyalakan, menyorot ke arah Jarwo. Pemandangan di depan mereka membuat darah berdesir. Jarwo sedang berguling-guling di tanah, memegangi lehernya sendiri seolah sedang dicekik oleh tangan tak terlihat. Matanya melotot menatap ke atas, ke arah tiang beton yang berdiri kokoh dan bisu. Di tiang beton itu, rembesan air keluar dari pori-pori semen yang kering. Air itu berwarna merah. Darah. Apa yang sebenarnya Jarwo lakukan pada Sari? Dan bagaimana cara warga menghentikan teror ini jika jasad Sari benar-benar sudah menyatu dengan beton jembatan? Kecurigaan warga terhadap mandor Jarwo semakin memuncak. Teror hantu wanita di jembatan dan penemuan selendang Sari di rumah warga menjadi bukti kuat bahwa ada dosa besar yang disembunyikan. Malam Jumat berikutnya, suasana desa Kaliwades begitu tegang. Kepala desa memutuskan untuk menggelar doa bersama atau tahlilan di balai desa. Tujuannya satu, memohon perlindungan dari gangguan gaib yang semakin ganas dan mendoakan keselamatan desa. Hampir seluruh bapak-bapak hadir, termasuk Pak Yanto Hansip, Pak RT, dan Ustadz Rahmat yang memimpin doa. Budi, pemuda yang pertama kali melihat sosok itu di jembatan, juga hadir. Meski wajahnya masih pucat dan tubuhnya masih lemah sisa demam, ia dipaksa datang agar ketularan doa, begitu kata ibunya. Acara berjalan khusyuk. Asap kemenyan mengepul di pojok ruangan, bercampur aroma kopi panas. Namun, saat bacaan Yasin sampai di pertengahan, angin kencang tiba-tiba menghantam jendela balai desa hingga terbuka keras. Brak! Lampu Petromax yang menggantung di tengah ruangan bergoyang hebat, membuat bayangan orang-orang di dinding seolah menari-nari liar. Api lilin mati serentak. Suasana hening seketika. Tutup jendelanya, Pak Yanto. Perintah Ustadz Rahmat tenang mencoba menguasai keadaan. Tapi, belum sempat Pak Yanto berdiri, terdengar suara geraman. Grrrr. Semua mata tertuju ke arah pojok ruangan, ke arah Budi. Budi yang tadinya duduk bersila menunduk. Kini tubuhnya bergetar hebat. Punggungnya melengkung aneh. Tangannya mencengkeram karpet hingga kuku-kukunya memutih. Budi? Kenapa kamu, Le? Tanya Pak RT cemas. Budi mengangkat wajahnya perlahan. Warga yang melihatnya langsung mundur ketakutan sambil mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wajah Budi berubah total. Matanya melotot ke atas hingga hanya terlihat putihnya saja. Mulutnya menyeringai lebar, tapi bukan senyum Budi. Itu senyum yang kaku, dingin, dan penuh dendam. Ustadz Rahmat segera mendekat. Siapa kamu? Keluar! Jangan ganggu anak ini. Budi tertawa, tapi suaranya bukan suara laki-laki. Suara yang keluar dari tenggorokan Budi adalah suara perempuan. Melengking, serak, dan terdengar pilu. Bodoh kalian semua. Doa-doa kalian gak bisa ngeluarin aku. Pak Yanto memberanikan diri bertanya. Suaranya gemetar. Kamu siapa? Mau apa ganggu desa kami? Sosok di dalam tubuh Budi menoleh cepat ke arah Pak Yanto. Tatapannya tajam. Mas Yanto, lupa sama aku, Mas. Aku, Sari. Seketika, ruangan balai desa gempar. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Sari? Sari bakul jamu? Bisik warga. Sosok itu menangis tiba-tiba. Tangisan yang menyayat hati. Sakit, Mas.
sakit banget. Kepalaku pecah, dingin, gelap. Ustadz Rahmat memegang kening Budi yang panas membara. Sari, kalau benar ini kamu, tunjukkan di mana jasadmu. Biar kami sempurnakan. Siapa yang membunuhmu? Sosok itu berhenti menangis. Wajahnya berubah beringas penuh amarah. Jarwo Dajjal itu. Teriakan itu menggema ke seluruh ruangan. Dia korupsi semen jembatan, besinya dikurangi, uangnya dia makan sendiri. Sosok itu mulai bercerita dengan cepat. Napasnya memburu. Malam itu aku lewat, aku dengar dia teleponan sama bosnya, ngomongin uang curian. Dia tahu aku dengar. Aku dikejar, dipukul pakai sekop, sakit. Budi memegangi kepala bagian belakangnya sambil menjerit kesakitan, seolah-olah dia merasakan pukulan itu sekarang. Aku belum mati, Mas. Aku masih napas waktu dia seret aku ke lubang tiang pancang. Dia siram aku pakai semen basah. Panas! Aku teriak gak ada yang denger. Mulutku kemasukan semen. Pengakuan itu membuat warga merinding sekaligus marah. Bayangan Sari dikubur hidup-hidup dalam adukan beton membuat perut mereka mual. Di mana? Di tiang mana? Desak Pak RT. Tiang Tenggar, yang paling besar. Di situ kuburanku. Setelah mengucapkan itu, tubuh Budi kejang-kejang hebat. Dia terbatuk keras. Dan yang keluar dari mulut Budi bukan air liur atau muntahan biasa. Dari mulut pemuda itu keluar kerikil-kerikil kecil bercampur adukan semen basah yang berbau anyir darah. Benda-benda itu jatuh berdenting di lantai, bukti fisik yang tidak bisa dibantah lagi. Tubuh Budi lemas dan ambruk tak sadarkan diri. "Kejar Jarwo, sekarang!" teriak Payanto sambil mencabut pentungan hansipnya. Tanpa dikomando 2 kali, puluhan warga yang marah berhamburan keluar balai desa. Obor dan senter dinyalakan. Mereka berlari menuju mes proyek dan rumah kontrakan Jarwo. Amarah membakar dada mereka. Bukan lagi takut pada hantu, tapi marah pada keserakahan manusia yang tega menumbalkan nyawa. Namun, sesampainya di kontrakan Jarwo, pintu rumah itu terbuka lebar. Isinya berantakan. Lemari baju kosong. Di meja, terlihat sisa kopi yang masih hangat dan rokok yang baru dibakar setengah. "Dia kabur! Mesin mobilnya masih hangat!" teriak salah satu warga yang memegang kap mobil pick-up tua milik Jarwo yang ditinggal di halaman. Kejar ke arah hutan. Dia pasti belum jauh. Jangan biarkan lolos. Malam itu, desa Kaliwadas berubah menjadi lautan api obor. Manusia memburu manusia. Sementara di kejauhan, di arah jembatan yang gelap, terdengar suara tiang beton yang retak perlahan, seolah menanti untuk dibongkar. Kebenaran sudah terungkap. Sari dikubur hidup-hidup di dalam tiang beton jembatan karena memergoki korupsi. Jarwo kini menjadi buronan yang diburu satu desa. Namun, menangkap Jarwo hanyalah satu hal. Mengeluarkan jasad Sari dari beton yang sudah mengeras sekeras batu adalah tantangan lain yang lebih mengerikan. Dan apakah Sari akan benar-benar tenang setelah jasadnya ditemukan? Atau masih ada dendam yang tersisa? Amarah warga tak terbendung setelah mengetahui kebenaran lewat raga Budi yang kerasukan. Sari, gadis penjual jamu yang hilang, ternyata ditumbalkan. Tubuhnya dicor hidup-hidup di dalam tiang beton jembatan oleh mandor Jarwo demi menutupi korupsi. Malam itu, hutan di pinggir desa Kaliwadas berubah riuh. Puluhan warga dengan obor dan senter menyisir setiap semak belukar. Jarwo, sang mandor jam itu, ternyata belum lari jauh.
Mobil pikapnya terperosok ke dalam lumpur di jalan setapak dekat bibir sungai. Ban mobilnya berputar sia-sia, mencipratkan lumpur kemana-mana. "Itu dia! Tangkap!" teriak Pak Yanto. Jarwo panik. Ia melompat keluar dari mobil, mencoba lari menyeberangi sungai yang dangkal. Tapi, langkahnya terhenti di tengah sungai. Jarwo berteriak histeris. Kakinya seperti ditarik sesuatu dari dalam air. "Tolong! Lepasin! Jangan tarik aku! Ampun, Sar! Ampun!" Padahal, tidak ada siapa-siapa di air. Hanya arus sungai yang deras. Warga yang melihatnya merinding. Tapi amarah mereka lebih besar. Warga menyeret Jarwo ke daratan. Bogem mentah melayang ke wajahnya. Untunglah, sebelum warga main hakim sendiri hingga fatal, mobil patroli polisi datang mengamankan lokasi. Malam itu, Jarwo diamankan dengan wajah babak belur. Tapi kasus ini belum selesai. Polisi butuh bukti mayat. Keesokan harinya, matahari bersinar terik, namun udara di sekitar jembatan terasa dingin dan berat. Polisi, tim forensik, dan warga berkumpul di depan tiang pancang utama. Tiang beton setinggi 3 meter itu berdiri kokoh, bisu menyimpan rahasia. Berdasarkan pengakuan Jarwo yang ketakutan setengah mati dan petunjuk supranatural tadi malam, polisi akhirnya memerintahkan pembongkaran paksa tiang tersebut. 3 orang pekerja dikerahkan dengan mesin bor beton besar, jackhammer. Der, der, der. Suara mata bor menghantam beton memekakkan telinga. Debu semen berterbangan. 1 jam berlalu. 2 jam. Beton itu sangat keras, seolah menolak untuk dibuka. Warga menunggu dengan cemas. Ibu-ibu menutup mulut dengan sapu tangan. Tiba-tiba, salah satu pekerja bor berhenti. Ia mematikan mesinnya. "Pak, baunya, Pak!" teriak pekerja itu sambil menutup hidung dan mundur menjauh. Seketika, angin berhembus dari arah retakan beton. Bau busuk yang teramat sangat menyeruak keluar. Bau bangkai yang terfermentasi bercampur gas amonia yang menyengat mata. Beberapa polisi sampai muntah di tempat. "Lanjut, pelan-pelan," perintah komandan polisi. Pekerja kembali mengebor dengan hati-hati. Bongkahan beton besar akhirnya runtuh. Bruk! Dan di sanalah, semua mata terbelalak ngeri. Di dalam rongga beton itu, terlihat sesuatu yang membungkus. Bukan kain kafan, tapi baju daster yang sudah kaku menyatu dengan semen. Di balik lapisan semen yang pecah, terlihat kulit manusia yang sudah menghitam dan melepuh. Posisi tubuhnya meringkuk seperti bayi, lutut bertemu dada. Tangannya menutupi wajah, seolah melindungi diri dari siraman semen panas di detik-detik terakhir hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Guman Ustadz Rahmat lirih. Tim forensik mendekat, mengikis sisa semen dengan hati-hati. Saat bagian leher terungkap, benda berkilau tampak di sana. Sebuah kalung emas dengan liontin huruf S. Itu benar Sari. Dan yang paling mengerikan, mulut jasad itu terbuka lebar, penuh dengan adukan semen yang sudah mengeras. Menandakan bahwa ia memang berteriak saat dikubur. Menelan semen itu hidup-hidup. Isak tangis warga pecah. Istri Pak RT pingsan. Bahkan Pak Yanto yang biasanya garang, meneteskan air mata. Tak ada manusia yang pantas mati sekeji itu. Sore harinya, jasad Sari langsung dimakamkan di TPU desa setelah dibersihkan semampu tim medis. Mungkin lambat, tapi keadilan Tuhan dan karma tidak pernah salah alamat. Pembangunan jembatan Kaliwadas akhirnya dilanjutkan setelah ritual penyucian besar-besaran. Tiang pancang maut itu dihancurkan total dan diganti baru. Kini, jembatan itu sudah jadi, megah dan kokoh menjadi urat nadi kehidupan desa. Tapi, ada satu hal unik yang dipercaya warga sampai sekarang.
Jika kalian melewati jembatan itu pada malam Jumat Kliwon dan mencium aroma anyir darah, segeralah berdoa dan percepat langkah. Namun, jika yang kalian cium adalah aroma jamu kunir asam yang segar dan wangi bunga melati, tersenyumlah. Itu tandanya Sari sedang ada di sana. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga desanya, jembatan itu, dan memastikan tidak ada lagi orang jahat yang berani mengusik ketenangan Kaliwadas. Demikianlah akhir dari kisah Tumbal Jembatan Kaliwadas. Terima kasih sudah menemani saya menelusuri misteri ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setebal apapun beton menutupi kejahatan, bangkainya pasti akan tercium juga. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Dan sampai jumpa di kisah-kisah horor berikutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.